warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Puspitasari, mahasiswi PGMI semester 4 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai norma dan moral dalam pembelajaran PKNMI untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran PKNMI yang diampu oleh Bapak Sultan Mas'ud SAG MPDI. Yang pertama, saya akan membahas mengenai norma. Apa sih itu norma? Norma merupakan tolak ukur untuk mengukur benar atau salahnya tindakan seseorang. Norma juga bisa diartikan sebagai tuntunan atau kaidah bagi seseorang dalam bersikap di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, dalam realitas hidup ini, norma itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, norma agama, 2, norma kesusilaan, 3, norma kesopanan, 4, norma hukum, dan yang kelima, norma kebiasaan. Yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan tolak ukur untuk mengukur benar atau salahnya tindakan seseorang berdasarkan pada ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Norma agama ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan sanksi bagi pelanggaran terhadap norma agama ini berupa dosa yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Lalu yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan tolak ukur untuk mengukur kebaikan seseorang berdasarkan pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat atau dianggap rendah di masyarakat. Untuk norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani seseorang. Dan sanksi bagi pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini berupa dicemooh, penyesalan diri, dan bahkan dikucilkan. Lalu yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berkaitan dengan perilaku sopan santun manusia. Untuk norma ini bersumber dari pergaulan manusia. Lalu, sanksi bagi pelanggaran terhadap norma kesopanan berupa teguran. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang memaksa masyarakat untuk mematuhinya demi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Norma ini bersumber dari negara atau pemerintah yang didasarkan pada undang-undang. Jadi, norma hukum ini sifatnya lebih tegas dan memaksa dibandingkan norma-norma yang lainnya. Untuk sanksi bagi pelanggaran terhadap norma hukum ini berupa sanksi pidana ataupun denda. Lalu yang kelima, yang terakhir, norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan norma yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan di masyarakat atau bersumber dari tradisi-tradisi yang dilakukan di masyarakat. Jadi norma ini berasal dari tradisi yang ada di masyarakat. Nah, untuk sanksi bagi pelanggaran terhadap norma kebiasaan ini yaitu berupa dikucilkan, ditegur, dicemooh, atau bahkan penyesalan diri, hampir sama dengan norma kesusilaan tadi. Itu tadi mengenai 5 macam norma. Lalu, norma ini harus diajarkan dalam pendidikan, salah satunya melalui pembelajaran PKNMI. Nah, untuk pengembangan pembelajaran norma pada pembelajaran PKNMI dapat dikembangkan dengan cara guru menjelaskan pengertian norma, macam-macam norma, kemudian menjelaskan fungsi dari norma itu apa. Lalu, guru juga bisa memberikan contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini, untuk norma agama. Contohnya, kita harus beribadah sesuai dengan ajaran yang agama yang kita anut. Lalu yang kedua, untuk norma kesusilaan. Kita harus berpakaian yang rapi dan sopan dan harus menutup aurat. Lalu yang ketiga, norma kesopanan. Kita harus bersikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Jadi, gunakanlah bahasa yang sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dari kalian.
Lalu yang keempat, norma hukum. Kita harus mentaati peraturan-peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya, saat pandemi ini kita diperintahkan untuk memakai masker bila keluar rumah. Jadi, kita harus mengikuti himbauan pemerintah untuk memakai masker jika keluar rumah. Lalu yang kelima, norma kebiasaan. Nah, kita itu harus menghargai kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang ada di masyarakat. Misalnya, jika di masyarakat ada tradisi nyadranan, nah kita harus menghormati dan ikut melestarikan tradisi tersebut. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai norma. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai moral. Jika norma tadi merupakan tolak ukur benar atau salahnya tindakan seseorang, nah untuk moral merupakan tolak ukur untuk mengukur baik buruknya tindakan seseorang. Moral juga bisa diartikan sebagai tuntunan bagi seseorang dalam bersikap baik sesuai dengan moralitas dirinya. Nah, moral di sini juga penting diajarkan dalam pendidikan. Untuk pendidikan moral sendiri merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk moral peserta didik menjadi lebih baik dan manusiawi. Pendidikan moral di sini bisa diajarkan melalui pembelajaran PKNMI. Nah, pembelajaran PKNMI ini bisa dijadikan wadah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dan moral pada peserta didik dalam bertingkah laku yang baik di kehidupan sehari-hari. Nah, ketika peserta didik sudah mendapatkan pendidikan moral, maka peserta didik dapat mengembangkan ketakwaan dirinya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian rasa kasih sayangnya, rasa cinta tanah air, dan perubahan-perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai norma dan moral dalam pembelajaran PKNMI. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa norma merupakan tolak ukur untuk mengukur benar atau salahnya tindakan seseorang. Dan norma dibagi menjadi 5 macam. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kebiasaan. Untuk pengembangan norma dalam pembelajaran PKNMI ini bisa dikembangkan dengan menjelaskan pengertian norma, fungsi norma, macam-macam norma, dan contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk moral sendiri, moral merupakan tolak ukur untuk mengukur baik dan buruknya tindakan seseorang. Untuk pendidikan moral merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mendidik peserta didik agar memiliki sikap yang lebih baik dan manusiawi. Nah, ketika peserta didik mendapatkan pendidikan moral dalam pembelajaran PKNMI, maka peserta didik dapat mengembangkan sikap ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa kasih sayangnya, cinta tanah air, dan perubahan-perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai norma dan moral dalam pembelajaran PKNMI. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.